Setelah membahas tentang kalori out, maka yang berikutnya akan kita bahas adalah kalori in yang berhubungan dengan semua makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kalau kalian merasa konten yang saya berikan bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe lalu ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Terima kasih. Dan biasanya kalori in ini adalah komponen yang paling pertama kali diatur dalam proses manajemen berat badan. Karena untuk mendapatkan defisit 500 kalori, itu jauh lebih mudah mengurangi 500 kalori dari kalori in daripada menambah 500 kalori di kalori out. Tapi sebenarnya kalori in itu tidak sesederhana itu, bukan masalah makanan dan minuman yang masuk saja. Dan masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kalori in, antara lain sebagai berikut. Gambar ini saya ambil dari precisionnutrition.com dan penjelasannya juga secara garis besar akan saya buat dari artikel tersebut. Jadi kalau kalian mau membaca lebih detail, lebih mendalam tentang artikel ini, linknya nanti akan saya taruh di description. Nah, poin pertama yang mengatur kalori in itu adalah nafsu makan. Jadi semakin tinggi nafsu makan, maka kalori in itu biasanya akan ikut meningkat. Dan semakin rendah nafsu makan, maka kalori innya juga akan ikut menurun. Hal yang mempengaruhi kalori in salah satunya adalah hormonal. Jadi jika terjadi perubahan hormonal dalam manusia, maka nafsu makannya juga akan ikut berubah. Misalnya pada perempuan yang sedang menstruasi, di mana ada perubahan hormonal di sana, maka biasanya cenderung nafsu makannya akan ikut meningkat, sehingga kalori ini akan ikut meningkat dan otomatis biasanya berat badannya juga akan ikut meningkat. Misalnya lagi pada pasien dengan hipertiroid, yaitu peningkatan dari hormon tiroid yang juga merangsang meningkatkan nafsu makan, sehingga kalori innya itu biasanya akan ikut meningkat. Walaupun karena ada perubahan hormonal ini, berat badannya biasanya tidak ikut naik. Poin kedua adalah jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya itu adalah rasa dari makanan tersebut. Jadi semakin enak makanan tersebut, maka kemungkinan besar kita akan makan lebih banyak sehingga kalori innya meningkat dan berat badan akan ikut meningkat juga. Yang kedua itu adalah budaya makan kita, our food culture. Yang sering saya perhatikan dari orang Indonesia adalah kebiasaan untuk makan nasi putih. Jadi kalau nggak makan nasi putih, itu nggak kenyang. Dan ada juga yang kalau misalnya di siang hari makan steak dan kentang doang, itu nggak kenyang. Dan harus juga disediakan nasi putih atau nasi goreng dan lain sebagainya, supaya bisa kenyang. Ada juga yang sering mengkombinasikan antara nasi putih dan Indomie. Yang saya nggak tahu kenapa sih, kok dikombinasiin sih nasi putih dan Indomie. Nikmatnya tuh di mana sih? Bener deh. If you know, kalau kalian salah satu dari mereka yang suka mengkombinasi nasi putih dan Indomie, komen di bawah, share experience kalian, share pengalaman kalian, kenapa kalian kombinasiin sih nasi putih dan Indomie. Saya benar-benar mau tahu. Dan yang berikutnya, yang sering saya perhatiin juga adalah kebiasaan dari orang Indonesia, kita untuk tidak berani menolak makanan yang disajikan oleh tuan rumah. Entah itu minuman, entah itu snack, cemilan, atau entah itu makanan full course. Kita tidak berani bilang, saya udah kenyang, saya udah makan, dan lain sebagainya. Dan kita cenderung untuk menerima makanan tersebut. Biasanya itu karena sopan santun, karena tata krama, dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan lain juga yang cukup sering ada di Indonesia adalah malu untuk bilang porsinya setengah aja atau nasinya dikurangin. Kebiasaan yang kalau misalnya saya lakukan dulu saat kuliah, saat saya minta nasinya dikurangin ya, nasinya setengah aja, yang jual itu cenderung akan, kok setengah sih, cowok kok makannya dikit sih, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang membentuk food culture, yang membentuk kebiasaan makan kita. Selain itu, hal yang bisa mempengaruhi jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah kualitas dan waktu tidur kita. Orang-orang yang sering begadang itu biasanya akan lebih sering merasa lapar di malam hari, sehingga mereka akan makan lebih banyak pada jam tersebut. Pada orang lain, pada orang-orang yang tidurnya teratur, mereka tidak akan memakan makanan lagi di malam hari. Sedangkan kalau orang-orang yang begadang, kemungkinannya mereka akan makan lebih banyak di malam hari tersebut. Selain itu juga ada faktor sosioekonomi, faktor dari tingkat edukasi, dan lain sebagainya. Semuanya itu mempengaruhi jenis dari makanan yang akan kita makan. Poin yang ketiga itu berhubungan dengan penyerapan dari kalori. Ini biasanya berhubungan dengan makronutrien. Makronutrien apa yang kita makan. Jadi kalau misalnya karbohidrat sederhana seperti misalnya gula, otomatis akan lebih baik akan lebih banyak diserap oleh tubuh jika dibandingkan dengan protein atau misalnya lemak.
Selain itu juga yang mempengaruhi penyerapan kalori, penyerapan nutrisi itu adalah bagaimana cara kita memasak makanan tersebut. Terus usia kita, habis itu apakah kita memiliki atau mengidap penyakit tertentu yang dapat meningkatkan atau menurunkan penyerapan nutrisi. Dan salah satu hal yang paling penting dan mulai banyak disorot adalah mikrobiom tubuh kita. Jadi kumpulan bakteri yang berada di dalam usus yang dipercaya sangat mempengaruhi berat badan tubuh. Jadi semakin banyak variasi dari bakteri ini dan semakin banyak bakteri yang baik, maka kesehatan kita itu akan semakin meningkat kualitasnya dan berat badan kita akan lebih mudah terjaga. Saya yakin setelah ini pasti ada yang nanya, "Dok, terus bagaimana caranya meningkatkan variasi dari bakteri? Bagaimana cara meningkatkan bakteri baik dalam usus saya?" Oke, jujur, topik ini belum pernah saya teliti, belum pernah saya baca secara mendalam. Dan rencananya akan saya buat dalam video tersendiri setelah lebih banyak lagi jurnal dan lebih banyak penelitian lagi yang saya temukan dan berhasil saya baca. Oke. Dan poin terakhir yang mempengaruhi kalori in adalah faktor psikologis yang dipengaruhi oleh tingkat stres, mindset dalam diet, persepsi sosial dari teman dan keluarga terhadap diet yang kita jalani, kepercayaan diri, tekad, dan lain-lain. Nah, setelah melihat semua faktor-faktor ini, sebenarnya teori kalori in versus kalori out itu tidak terlalu sederhana, apalagi prakteknya. Karena ada banyak hal yang harus kita atur dan harus kita lalui untuk dapat memaksimalkan setiap komponen ini. Itulah sebabnya mengapa saya percaya sebagai tahap awal manajemen berat badan, kita perlu mengetahui nilai kalori ini, tapi hanya sebagai proses awal manajemen berat badan dan bukan sebagai fokusnya. Klien-klien saya tidak saya berikan patokan kalori di tahap awal, dan yang saya lakukan adalah saya mencoba membangun kebiasaan dan mindset untuk hidup sehat terlebih dahulu. Jadi yang saya lakukan adalah saya meminta mereka untuk makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang lebih banyak. Setelah itu memilih jenis protein yang lebih baik, memilih jenis karbohidrat yang lebih tepat untuk aktivitas mereka, mengatur pola olahraga, dan lain sebagainya. Selain itu juga saya mencoba menyelesaikan masalah-masalah nutrisi pribadi yang mereka miliki. Ada yang tidak bisa meninggalkan cemilan, ada yang sangat sibuk pekerjaannya 8 to 5, kadang harus lembur juga dan tidak bisa masak. Ada juga ibu rumah tangga yang bisa masak, tapi dia juga harus memasak untuk keluarganya. Jadi makanannya itu tidak boleh terlalu sehat istilahnya. Dan setelah kebiasaan-kebiasaan untuk hidup sehat ini tertanam dan masalah-masalah nutrisi mereka teratasi, saya baru memberikan sebuah perhitungan kalori sebagai patokan. Ingat, sebagai patokan. Jadi menggunakan patokan kalori ini nantinya itu akan menjadi lebih mudah kalau misalnya kalian sudah memiliki kebiasaan yang baik dan kalian sudah mengerti apa yang tubuh kalian perlukan. Sekali lagi, bukan saya nganggap kalori atau kalori counting itu nggak penting. Kalau misalnya kalian mau mencoba menurunkan atau menaikkan berat badan tanpa bimbingan dari dokter gizi atau ahli nutrisi, kalori counting adalah salah satu langkah awal yang paling tepat, yang paling bagus yang bisa kalian lakukan. Tapi sama seperti diet lainnya, also di keto diet, paleo diet, Mediterranean diet, dan lain sebagainya, tidak ada satu diet yang bisa digunakan untuk semua orang. Masing-masing orang itu memiliki preference, memiliki sejarah, memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Dan sama juga seperti kalori counting, it's not for everybody. Ada yang bisa nginput kalori setiap harinya, memasukkan makanan-makanan yang dia makan secara baik setiap harinya secara disiplin. Ada juga yang nggak bisa, dan di tengah jalan akhirnya malah merasa bosan, terus akhirnya menyerah. Gitu. So that's it for my video today. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, kok kayaknya nggak ada saran atau tips yang bisa saya ambil ya dari video ini. Karena memang tujuan saya membuat video ini itu hanya menceritakan tentang teori dasar kalori. Jadi tentang komponen yang ada dalam TDE dan komponen dari kalori in, dan apa-apa saja yang mempengaruhi komponen-komponen tersebut. As simple as that. Mungkin nantinya di video-video lain saya akan membuat bagaimana cara memaksimalkan setiap komponen ini. Oke? That's it for my videos. Kalau misalnya ada yang mau tanya lagi, ada yang punya pertanyaan, ada yang punya ide mau bikin video apa lagi di lain kesempatan, you can comment down below. Oke? Terima kasih. Bye.